Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Ibnu. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial LibreOffice Writer bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan lanjut ke bagian mencetak dokumen. Di sini ada berkas contoh yang akan kita cetak ya. Kita beralih ke icon print ini atau ke file kemudian print. Sedikit tambahan, mungkin teman-teman perhatikan setelah kata print ada titik 3. Ini juga berlaku kepada pilihan atau menu lainnya ini. Ini maksudnya ada opsi lanjutan setelah kita memilih atau ingin mengeksekusinya. Misalnya kita mau save as, nanti akan ada jendela untuk menyimpan kemana gitu. Kalau print juga seperti itu. Ketika kita klik akan muncul jendela kotak dialog untuk cetak ya. Nah, di sebelah kiri ada pratinjau dari dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Bisa dinonaktifkan juga. Nah, di sini ada keterangan 1/7 karena total halamannya ada 7. Kita bisa ganti ke pratinjau halaman lainnya atau langsung ke ujung atau kembali ke paling awal seperti itu. Namun jika kita ingin tidak semua dipilih ya, misalnya hanya 1 sampai 4 misalnya. Nah, halamannya hanya 4. Atau misalnya 1, 2, misalnya 5 gitu. Mungkin yang lainnya sudah benar dan ini hanya untuk revisi ya. Setelah dilakukan revisi akan dicetak kembali. Di bagian atas ini kita bisa pilih kita mau print ke file jadi PDF atau kita pilih opsi printer yang terhubung. Kebetulan saat ini tidak ada printer yang terhubung jadi hanya seperti ini saja. Di sini juga ada properties untuk mengatur tentang printer. Kemudian di bawahnya, di bawah page mana saja yang akan dicetak, kita pilih semua atau halaman tertentu. Nah, di sini kita bisa juga mencetak dengan duplikat ya, misalnya ini untuk misalnya skripsi dicetak 2 gitu, jadi satu halaman 2 kali cetak. Nah, seperti ini misalnya. Lalu di bawahnya ada pilihan untuk mengganti ukuran kertas, misalnya mau jadi A4 ataupun yang lebih besar misalnya A3. Nah, untuk orientasinya bisa diganti juga mau landscape kah? Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa di print. Atau kalau teman-teman mau lebih detail lagi, misalnya untuk pengaturan bawaannya yang terpilih adalah ganjil dan genap ya. Jadi keduanya akan tercetak atau teman-teman pilih misalnya hanya ingin bagian ganjil saja ataupun genap saja. Nah, dia akan berubah ya. Jadi kita pilih 1 sampai 7 dan bagian genap berarti 2, 4, 6. Kalau dipilih bagian ganjil akan terpilih 4 ya, jadi 1, 3, 5, dan 7. Kemudian di paper size ini kita bisa pilih ya, sisi dari satu lembar halaman ada 2 halaman kan, depan dan belakang. Ini kita bisa pilih yang mana, mau di sisi satunya saja ataupun keduanya, dan yang pendek atau yang panjang. Kemudian untuk ordernya atau urutannya kita bisa pilih ini bawaannya itu colet ya, jadi sesuai dengan urutan. Jadi kalau kita cetak misalnya kalau duplikat 3 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi dia akan terus susun tanpa kita merapikannya kembali setelah semua tercetak. Ataupun kita bisa hapus centangnya. Nah, dia akan mencetak sesuai dengan duplikatnya ya. Jadi satu halaman berapa kali, baru halaman 2 berapa kali, seperti itu. Nah, di sini juga ada pilihan untuk serve order ya. Jadi kita mencetak dari belakang. Ini terlihat dari bagian pratinjau dari halaman 7, 6, 5, 4, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian pengaturan lebih lanjut di page layout ada, kita bisa pilih nih mau satu halaman itu dicetak berapa bagian, misalnya mungkin hanya draft sementara gitu, tidak perlu dengan ukuran yang penuh. Misalnya 2 bagian, kertasnya mungkin jadi landscape misal. Nah, kanan kiri seperti itu. Ataupun 4 bagian.
Nah, kita bisa juga menampilkan batas halaman dengan garis jika diinginkan. Misalnya 6, kita coba 6, seperti itu. Lalu untuk urutannya kita bisa pilih nih, mau ke kanan dulu baru di bawahnya jadi 1, 2, 3, kemudian bawahnya 4, 5, 6. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi ke bawah baru ke kanan. Ataupun sebaliknya, jadi dari kanan ke bawah baru ke kiri, ke bawah lagi, seperti itu. Dan yang terakhir dari kanan ke kiri dulu baru ke bawah ke kiri lagi. Kemudian selanjutnya ada pilihan untuk sebagai brosur. Nah, kalau sebelumnya ini kan satu lembar ada 2 halaman, 1, 2. Lembar berikutnya berarti halaman 3 dan 4 dan seterusnya. Untuk brosur ini dia dicetak kanan kiri seperti ini. Misalnya kita pilih 4 halaman. Nah, jadi satu halaman ini akan dicetak halaman 1 dan 4. Dan halaman berikutnya 2 dan 3. Ketika nanti cetak kedua sisinya, maka dilipat seperti brosur. Ini kalau 4 halaman, misalnya ada semua halaman dicetak. Nah, ini karena halaman ke-8 tidak ada, jadi halaman 1 dan halaman kosong ya terakhir. Nah, yang kedua ini 2 dan 7. Ini teman yang terakhir yang kosong tadi. Nah, ini lembar kedua 3 dan 6, dan dibaliknya 4 dan 5. Seperti itu. Setelah digabungkan nanti dibuka-buka akan tampil seperti biasa. Sekian video kali ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.